A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, dan ilham para malaikat al-mukarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya bodoh, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami, wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Alhamdulillah, kembali kita berucap rasa syukur para ibunda, ibu, wa, oci, jamaah yang Allah muliakan, jamaah majelis ta'lim as-sabilillah yang Allah berkahi. Hari ini udah sampailah kita pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita. Kalau tidak salah 5 hari bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur kita ni, kita buat untuk taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita teladankanlah dia. Contoh yang dibawa oleh dia itu adalah kebaikan. Semoga di hari kiamat dan di akhirat kita berkumpul bersama Rasulullah, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Mudah-mudahan apa yang kita sibukkan ni, hingga yang namanya mati datang kepada kita, tetap ugolah sibuk kita dengan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan, liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ay hadha faslun, ini suatu pasal. Wa syara'itus salati, dan syarat-syarat salat, qablat dukhuli fiha, sebelum masuk mengojokan salat, satu asya'ah, 5 macam perkara. Kita balik mengulang kaji, karena salat adalah hal yang tiap hari kita lakukan. Salam. Wajib kita belajar dan diulang-ulang supaya kita faham. Karena salat ni perkara yang bisa membuat kita lupa. Sedangkan salat saja sudah jelas rakaat zuhur tu 4, bisa sekarang ketika rakaat ketiga hati tu bercakap 2 atau 3 ya. Ketika nanti salat tu ada pada rakaat 3 atau 4 ya. Itu hati tu begitu tu. Belum lagi dalam bacaan-bacaan, makanya kita ni salat sampai mati. Salat kita sampai mati. Kalau umur kita panjang, lama lah kita salat.
Tapi kalau seminggu lagi kita meninggal, berarti sampai seminggu lagi je lah kita solat. Itu. Jadi kita bermohon kepada Allah, mati kita, meninggal kita, wafat kita, termasuk orang yang menjaga solat. Jangan mati kita ini meninggalkan solat. Karena amalan yang wajib umat Muhammad itu adalah solat. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, yang pertama diwajibkan itu adalah solat. Baru yang lain-lain, puasa, zakat, haji, solat. Ya kalau syahadat itu kan hendak masuk Islam. Kalau amalannya itu solat. Yang pertama naik amalan itu solat. Dan yang akan ditanya pertama sekali adalah solat. Solat itulah hubungan kita kepada Allah. Siapa yang solat, dia lagi, istilah kalau bahasa sekarang ni, terkoneksi. Ada berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi katanya syarat solat sebelum masuk mengajuan solat itu dijaga terus sampai mengajuan solat. Syaratnya tuh. Wasyurutu jam'u syartin. Syurut jamak syarat, artinya banyak, lebih daripada 2. 5 itu lebih daripada 2. Wa huwa lughatan, menurut bahasa yang namanya syarat itu adalah al-alamatu, tanda, alamat. Orang kalau nak mencari rumah orang kan ada alamat. Wa syara'an, dan menurut syarak, yang namanya syarat ma tatawaqqafu sihhatus salati, apa yang terhenti sah salat alaihi atasnya, walaisa juz'an minha, bukan bahagian salat. Jadi syarat itu bukan bahagian daripada rukun salat. Rukun bedo, syarat bedo. Kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Arsad Al-Banjari, kalau yang namanya disebut rukun itu kepala pada badan. Kepala pada badan. Putus mati. Kalau syarat itu roh. Roh badan. Hilang ogo mati. Kalau sunat ada 2 macam. Sunat aba'at, sunat hayat. Sunat aba'at, ya, atau sunat muakkad itu ibarat yang nama tangan dan kaki. Kalau orang tak bertangan tak berkaki, hidup tidak? Hidup, tapi susah beraktivitas. Makan mungkin disuapkan, tak berkaki digendong ke sana kemari. Kalau sunat hayat itu ibaratnya bulu yang mencantikkan badan. Bulu rambut, bulu alis. Kalau orang tak berambut, susah dia beraktivitas. Maksudnya masih bisa tidak dia mengojokan sesuatu? Bisa, cuman kurang aja lah lagak. Tak beralis, botak sini ya. Tak berbulu mata, kan begitu. Jadi itu mempercantik begitu golah hayat tu. Hayat tu contohnya apa? Membaca doa iftitah. Sah tidak salat kalau tak baca doa iftitah? Sah, tapi kurang cantik. Kurang cantik. Kalau tak berkunut subuh sah tidak? Sah, tapi kurang afdal, kurang sempurna. Tahiyat pertama go pada salat-salat yang tahiyat kedua daripada salat 5 waktu. Apa aja yang punya tahiyat kedua? 2 kali tahiyat dalam salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya.
Subuh ada tidak? Tak ada, satu. Maka dia, kalau kita tengok-tengok yang lain, lupa tahiyat pertama, solat tetap sah. Tapi ibaratnya, kalau badan tu tak bertangan, tak berkaki. Tak bertahiyat pertama tu, karena hukum tahiyat pertama tu adalah sunat muakkad atau sunat aba'ad. Kalau rukun, kepala tinggal putus mati, tak sah. Tak baca Fatihah, tak rukuk, tak i'tidal, tak sujud, kan gitu. Ada beberapa rukun, ada kojo hati yang namanya niat dan tertib. Itu dalam rukun 13. Itu kojo hati. Ada juga mengatakan tertib ni rukun maknawi, tapi tak masuk. Ya. Dalam kitab perukunan yang kita belajar, tertib tu masuk rukun qalbi, ya. Qalbi, rukun hati. Kalau rukun cakap itu takbiratul ihram, itu namanya qauli. Fatihah, tahiyat akhir, ya, salawat kepada Nabi, salam. 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 2 berapa? 7. Berarti kalau kurang 13 lagi, 13 kurang 7 berapa sisa? 6 lagi. Berarti 6 lagi tu rukun fi'li. Tagaknya, ya, tagaknya termasuk. Tadi kan takbir, Fatihah, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, salam. Kalau yang namanya rukun fi'linya, tagaknya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, baru yang terakhir duduk terakhir. Berarti kalau 7 tambah 6 sama dengan 13. Jadi wa kharaja bihadal qayyidi, dan keluar dengan kait ini ar-ruknu, ya, rukun keluar dengan ikatan ini, kaitan daripada syarat. Fa innahu juz'un minas shalah, makanya rukun itu adalah bahagian daripada salat. Apa syarat untuk salat ni? Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i, suci anggota badan minal hadasi, daripada hadas, baik kecil baik basah. Apa hadas kecil? Buang air kecil. Apa hadas basah? Itu hadas kecil juga. Buang air basah hadas kecil juga. Hadas basah tu mewajibkan mandi. Sampat pula buang air basah mandi juga, Wak. Asal dia buang air basah mandi junub dia. Bergalau. Ada orang bertanya, jamaah di Simpang Dolok sanan, kenapalah agama ni hendak salat memilih wuduk daripada mandi untuk masalah salat? Kan itu kan termasuk rukun, termasuk syarat sebelum salat. Kalau dipilih-pilih, mana lebih bersih, mandi apa wuduk? Mandilah, ya kan? Habis seluruh badan. Tapi kenapa Allah pilih wuduk? Karena Allah Ta'ala tahu kalau sempat disyariatkan hendak salat mandi, maka menyulitkan. Apa lagi air tak jalan? Karena begini, cak tengok wuduk, ngantri aja lama kalau sikit. Apa tak lagi sempat mandi? Mandi semua, hendak salat mandi biar bersih. Rupanya dalam bab agama ni bukan menengok masalah air tu. Bukti tak jumpa air, udah cari kanan kiri muka belakang sekitar. Yang haus, yang sekitaran ya. Ya. Tak dapat. Dia tayamum. Tayamumnya harus ada debu.
Kalau tak ada debu dalam mazhab Syafi'i tak sah, harus pindah. Tak bisa sembarang ini boleh tak ada debu nih. Tak pindah nih. Tak ada, nampak. Tak bisa. Oh, ini pokok dinding nih udah ada nih. Ah? Awak bodaan dinding tu. Bodak tu masih debu suci tak? Karena ada parfum. Debu tu memang dia tumbuh sendiri. Kalau bisa tu tanah sa'idan tayyiban. Koruk tanah tu po, atau kita ambil batu bata bisa lah tu. Karena dia tanah. Kalau bodak pula tidak lah, wangi pula muka tu kakak. Bodak pula. Sekalian besok bodak meyong tu selemaan ke dinding, kalau ndak apa disapu terus. Biar sekalian putih dia kan. Dia ndak tayamum. Tapi dia ndak cantik muka kok. Bantai ya bodak meyong tu dia apa kalau udah kering kan bisa jadi dibodak kan. Sekarang udah jual tuh debu tu. Tempat-tempat orang meninggal menyediakan kain kapan, maksudnya bahan-bahan itu kan ada mayat kadang pas dia tak bisa kono air atau bondo-bondo yang dia jadi pakai debu dalam plastik dijual tuh. Pergi ke situ jual debu tuh. Kalau susah kita hendak membuat, kalau hendak kojo itu batu bata tu digiling, habis itu diayak masuk dalam plastik, dijomo, begitu. Atau kita koruk tanah di muka rumah atau belakang rumah, tanah yang di dalam, biar kita lepas di atas yang upo tanah liat, lalu dijomo dia kering. Dulu kan pernah main yang kocik-kocik tu dulu kan, asal jalan-jalan bertiti dulu. Tetap kata dia, tambah kata dia. Main lumpang. Iya lumpang, budak sekarang mana tahu. Dulu gitu je lah. Banyak tanah aku kata dia. Tu gitu tu. Bayar kata dia. Kadang kala dimasuk tu kalau tidak kulit kopa, kulit karang. Begitu. Tu bambang kata apa tu bambang. Begitulah. Jadi tanah tu bisa dibuat untuk taharah, bersuci. Begitu ya. Jadi yang mewajibkan mandi atau hadas besar adalah 6 macam. Itu diingat balik, 6 macam. Wajib tahu gitu. Karena orang salat kalau tak tahu kepiat tata cara dan ilmu, maka salat tidak diterima. Itu guna belajar tu. Bukan sembarangan aja salat tu. Ada dalam kitab Safwatuz Zubat nama nazam bunyi nazamnya begini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang, wa kullu man bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya'malu, beramal, a'malu, amalan mardudatun tatalak la tuqbalu, tak diterima. Orang beramal kalau tak ada ilmu, tak ada mendengar, tak ada taklim, walaupun dia tahu, dia mengulang kaji supaya dia ingat, minimal walaupun sama apa dikatakan oleh ustaz tu. Itu aja dari minggu ke minggu, hari ke hari. Yang jelasnya kita itu adalah belajar menjadi orang baik, datang kemari, kan gitu. Kita tak peduli apa dikata apa, sama masih, tapi kita tiap hari pasti kalau datang tu udah masang niat tolabul ilmi, ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu, seperti itu. Udah. Jadi pertama yang wajib mandi untuk perempuan 3, laki-laki tak masuk: haid, nifas, wiladah, melahirkan. Masalah melahirkan nih, bisa dia udah selesai hendak nifas sekarang, mandi sekalian diniatkannya wiladah terus, atau niat umum, nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbar, ya bisa dah. Hendak wiladah, hendak nifas,
Tapi kalau uang dulu, mandi pertama dia udah habis melahirkan, apakah 6 jam setelah itu? Apakah langsung dia dimandikannya? Buat si bidan, buat dukun beranak, maka niat nawaitul ghuslah lil wiladati. Sengaja aku mandi untuk wiladah. Gitu. Tapi kalau waktu dia udah lepas selapan, 40 hari atau 2 bulan, cuma niatnya nawaitul ghuslah lin nifasi. Lin nifasi, kan? Itu tak cukup. Karena masih ada utang wiladah. Niat dia cuma dikhusus. Kalau seandainya orang, macam mana kalau orang habis operasi? Tunggu selesai operasi ya. Kalau dia seandainya udah terhenti darah tapi luka operasi belum selesai, maka dia wajib tayamum. Karena mandi dia belum terangkat ada sebesar. Yang mau operasi kan di bola. Ya, di bola dia. Sesar. Ya, apa begini, kurang paham saya. Tengok-tengok di video-video internet tuh ada tuh. Jadi ada sekarang modelnya di limnya aja. Pakai selasiban, macam mana tuh? Selasiban uang tuh lah. Selasiban medis. Bukan selasiban untuk apa tuh? Yang wayar-wayar terbuka tuh. Kalau itu mau mati anak uang. Itu maka kalau dah habis operasi ini tak bisa kojo-kojo berat. Ada batasan-batasan waktu. Sekian tahun baru hamil lagi. Selanjutnya yang 3 untuk laki-laki dan perempuan adalah hurujul mani. Keluar sperma, keluar mani. Wajib mandi. Perempuan ada mani, bukan bab sperma ya, mani namanya. Laki-laki juga begitu, wajib mandi. Kedua, iltiqail khitanaini, berjumpa 2 kemaluan. Maksudnya punya laki-laki punya perempuan berhubungan badan, wajib mandi. Walaupun tak keluar. Walaupun colup sekali aja. Ukuran masuk itu, maaf, takutnya tu. Kalau dia takut tak masuk, ya, ini maaf seperti itu. Ya, laku atau tak masuk, ibarat cuma dicolek-colek gitu aja, tak wajib mandi. Colek-colek aja helm dia tu. Jadi takut itulah ukurannya. Kalau takut udah kecelup kata dia, wajib mandi. Kalau tidak cuma main-main aja di luar, tak wajib mandi. Itu harus dipahamkan. Yang bunyinya menjelenge, tapi itu hukum. Apa? Apa nama? Goli betul nggak takut. Iya. Nah. Siapa poneng? Iya. Dah. Yang gawat tukang jablay. Dah, kita lanjut. Selanjutnya yang wajib mandi adalah al-maut, kematian. Maka orang meninggal wajib mandi. Yang memandikannya yang hidup. Berarti yang kono wajibnya itu orang hidup. Karena orang meninggal itu tak bisa mandi sendiri. Kalau sempat dia, tunggulah aku dulu biar aku mandi, berarti tak jadi dia meninggal. Maka kewajiban orang hidup kepada orang meninggal tu ada berapa? Orang hidup sama orang meninggal wajibnya ada berapa? 4. Ya, 4. Memandikan, mengkapankan, menyolatkan, menguburkan. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub ada 5. Satu lagi tambah mengantarkan. Ya. Karena tak bisa pula dia di kuburan kalau tak diantar. Tak mungkin dia jalan sendiri. Yuk sini kuburan kau. Jadi maka kitab Tanwirul Qulub tambah 1, yakni mengantarkan.
Kewajiban orang hidup kepada orang meninggal, kitab secara umum fikih mazhab Syafi'i ada empat. Ada nambah satu yang kelima mengantarkan. Kewajiban orang meninggal kepada orang hidup ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Satu. Orang meninggal tu ada wajib sama hidup. Satu. Tidak boleh melawan. Wajib tu. Kalau dia melawan berarti masih hidup. Namun orang meninggal. Wajib sama dia tu. Kalau ndak kupakein kafannya ya, usah kata dia. Berarti dia masih hidup gitu. Dah. Al-asghari wal akbari indal kudrati. Hadas koci, hadas bosa ketika mampu. Kalau tak mampu, semampu dia lah pula diangkat. Macam kita pergi hendak umrah atau pergi kita ke tanah suci. Mudah-mudahan joki lah kita semua insyaAllah. Itu kan naik pesawat tu 9 jam kurang lebih itu. Dalam 9 jam tu mau jumpa kita salat 1 atau 2 atau bahkan 3. Ya. Dalam salat di kapal terbang tu kalau dalam mazhab Syafi'i tak memenuhi syarat dia tu selesai, kita tetap utang. Pertama dobu tak ada situ, nama berasih. Yang kedua, kita ndak togak, bisa togak waktu kapal terbang tu kalau udah dia normal di atas. Tapi kalau dia menabrak awan atau turbulensi atau badai mau goyang. Tapi kalau seandainya udah di atas tuh datar dia tuh normal aja. Jadi di colah-colah pesawat tuh kan bisa dibuat uang tuh tanggung pembawa sen tuh pramugari itu. Di situ tuh ruangan tuh basi soju aja nama pesawat. Cuman tak memenuhi dia tuh namanya salat hormat waktu. Hormatul waktu, salat hormat waktu. Sampai nanti ke Makkah wajib ganti. Berapa? 3 tinggal. 3 diqadha. Karena kalau kita pakai wuduk tiba-tiba kita ke kamar mandi tak mungkin cukup. Ya, tak mungkin cukup. Kalau andai kata kita bawa dobu nih. Karena ndak tayamum tak bisa boleh situ. Boleh dobu atau bawa dobu. Kan tempat duduk ni bisa dibuka gini, sayanglah dobu tu. Di atas itu. Jangan tabal-tabal marah pula pramugari tu. Sikit aja. Pukul, kalau dia tabal, dia embus atau dipukul begini biar jatuh. Biar tipis. Kalau tabal karang muka celepong. Kan gitu. Dah. Amma fakidut tahurain, adapun uang yang tidak ada orang ketiadaan 2 bersuci, maksudnya air dan tanah, ya. Fa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Maka salatnya tu sah, wajib mengganti atas atas dia, ya. Salat dia sah, wajib dia mengulang atasnya. Kalau dia jumpa air tadi wajib dia mengulang seperti. Ada tahur, ada tuhur. Kalau tahur dia bersuci ya. Kalau tuhur dia bersuci, kalau tahur bondo alat suci tadi. Wa taharatun najasi, dan bersuci daripada najis
alladzi la yu'fa anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Najis yang tidak dimaafkan di pakaian, di badan dan di tempat salat. Kalau najis yang dimaafkan sikit tak mengapa. Melotus bisullah. Karena ada sisa nanah atau darah sikit, bawa salat. Tak banyak, sah. Tapi kalau melotus masih ada terus mengalir aja, maka salat batal bawa najis. Tak bisa. Begitu. Atau salat dia dari perigi bawa pacat. Lalu lagi salat, waktu salat tadi dia berwuduk, dia apa tak tahu. Apa di salah-salah, apakah di salah poho, ya, apa lutut, apa kaki, apa kerampangan. Lagi salat, apa jatuh dia, tup gitu, mengalir darahnya lagi setengah salat, maka salatnya batal, bawa darah. Tapi kalau dia jatuh, awak udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tup jatuh, tak apa-apa. Karena belum nampak darah. Kan kita ni semua kan pada dasarnya kan bawa darah sama najis nih kan. Di dalam badan kita ni kan bawa darah sama najis, tapi tak keluar, maka tidak dihukum. Kalau masih di dalam, hukum dalam. Kalau udah keluar, baru ada hukum. Dah. Makanya begitu juga kalau yang namanya air liur. Kalau dia tidur begini, ngences, itu air liur tu tidak najis, tapi jorok. Bukan tak najis tu bisa pula awak sedot pula air liur dia, tidak. Artinya jorok. Tapi kalau dia tertidur gitu kan, tidur datar gitu, bisa air dalam perut keluar. Itu najis karena olahan perut. Dan warnanya tu biasa udah agak menguning. Itu maka kadangkala di bantal tu berpulau dia. Pulau Salanamo, Pulau Pandan Jauh, banyak pulau. Peta Sumatera, peta Pulau Jawa, aduh. Itu air liur itu, air ences itu najis. Maka kalau kita tidur, apatah lagi, apa namanya, malam-malam gitu kan, bangkit subuh keluar air liur, saking sadap. Semalam dia rewang tempat pesta, bantu adik entah apa pesta. Loti dia malam ni apalah, bayar qada lah semalam kurang bisa tidur. Saking kan qada tidur tu, sur betul keluar lah air malu, air apa, air liur. Begitu. Saking udah keluar tai, kata dia, keluar lagi. Subuh dia salat, wajib dia kumur-kumur. Wajib dia membersihkan najis tadi. Ya, kalau udah olahan perut, udah bercampur najis. Gitu. Dah. Wasani yang kedua, satrul aurati, menutup aurat, indal kudrati, ketika mampu. Ini namanya laun. Laun tu warna kulit tu ditutup, tak nampak lah dia. Laki-laki di antara pusat sampai lutut itu wajib Yang lain tu adalah sunat tutup. Di atas pusat ni sampai lutut. Kalau pusat lutut aja tutup, tengah-tengahnya berlubang. Maksudnya antara pusat dan lutut tu di atas agak sikit. Kan kalau goyang-goyang dia kan nampak dan tu pusat Kalau perempuan tu, kalau dia budak hamba sahaya, sama aurat dengan laki-laki. Antara pusat dan lutut budak hamba sahaya dulu. Kalau dia nak solat begitu pun sah. Maaf nampak ini boleh tu solat dia tu. Kalau budak, sekarang kan tak ada hukum budak. Hukum perempuan merdeka. Maka seluruh badannya kecuali muka dan
tapak tangan ini. Ya. Seperti itu. Ini juga akan dibahas. Wa auratul hurrati fi sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal ku'aini, sampai pergelangannya. Zahir batin. Batin ini dalam nih, asal tutup zahir ini. Jadi sampai sini boleh. Jadi kalau tun telokong tuh ada yang model keluar sedikit apa-apa. Saya yang tertutup nih anggota sujud. Ya. Seperti itu. Kalau sini nih bagusnya kasih manset lah kalau dia pakai baju dia sholat. Karena kalau dia bergeser nampak ini ya, ini udah aurat. Ya, ini udah aurat. Muka tuh ini masuk juga aurat. Nih, maka kalau pakai telokung, karena muka tuh dari sini batasannya sampai sini. Nih, dagu. Yang pakai telokung sini pula. Ini kan aurat nih. Sama dengan cuci muka. Ini batasannya di sini, di sini. Cuci. Sini. Satihul jabhati, dataran koneng, sini. Batasan ini tumbuk lazimnya. Kalau pula pesor pula sampai sini tidaklah pula. Sini ukurannya. Perempuan ada go pesor. Banyak otot pikirnya. Rizky Bilar di apa? Lesti Bilar dipikir kok. Nah puang tu berkelahi. Botak kepala sini. Jadi batasan ini sampai sini. Itu yang cuci muka tu. Yang ini termasuk ogo nih. Cuci nih. Ini jangan tak cuci, jangan pula diginian rambut kaum wanita, kaum ibu itu kan kadang kala ini kan panjang nih, apa namanya? Kayak apa namanya? Jambang. Panjang rambut. Perempuan kan digaya-gayakan rambut tuh. Ini kalau ada sini kadang dia beruduk, dia apanya? Di cleansing gitu, beruduk dia. Ini anggota, ini masuk cuci muka nih. Tak dicuci tak sah. Aku kalau bogat bona potong. Itu. Ya. Dah. Terus tahu. Walaupun namanya kajinya diulang-ulang, kadang ada yang lupa. Dah. Jadi aurat kita sama anak mana? Sama gua tadi. Pusat, lutut. Entah lo aku suka nama atau masih bisa ada nampak sini nih. Tapi kalau anak nafsu tak boleh kok. Tahulah sekarang tontonan aneh. Tengok omak utak kau tahu pula. Tak boleh tutup kok. Jadi dia batasan begini sampai sini. Itu yang untuk yang mahram. Ya, ayah boleh nampak. Tapi tutup ogolah seeloknya. Kalau telanjang macam mana? Telanjang hukum makruh. Bantai masuk kamar telanjang bulat dia. Panas saya siang, suap telanjang, tekapa dia tidur. Siang. Macam apa di pantai bahasa dia. Hukum itu makruh kalau tak ada hajat. Yang ada hajat tu kamar mandi, gitu ya. Dah, hendak ganti baju. Udah itu lagi di sini dikatakan bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Bukan pakaian cantik, pakaian yang suci. Buose kalau masih ada najis hukmi tak bisa kah? Dia cuci pakai mesin cuci, tapi mesin cuci bercampur dengan najis. Celana popok-popok anak masuk situ, kain-kain bergaul. Itu najis hukmi itu. Walaupun dia pakai molto pewangi, bawa salat tak sah. Pelajari cara mencuci. Air itu kalau bisa masuk pakaian dulu baru tuangkan air. Kan berarti dia mengalir tuh ke bawah. Tapi kalau air dulu bawa masuk pakaian, otomatis air itu udah semuanya campur najis. Pakaian dulu baru dialirkan air. Itu pun bisa juga kalau nak kojo satu-satu.
Oh, bisa. Atau diasingkan. Yang mana pakaian bernajis itu kau jual dulu sendiri. Yang tak bernajis campuran. Campuran sesama tak bernajis itu cuci tak apa-apa. Itu dalam memakai mesin cuci itu seperti itu ya. Udah itu lagi wasalis yang ketiga al-wukufu ala makanin tahirin, tagak di tempat yang suci. Tengok tempat bersihkan. Warabi yang keempat al-ilmu bidukhulil wakti. Harus ada tahu. Minimal zon. Sangka dia udah masuk waktu. Jangan solat tak menentu-nentu. Solat apa kau jam 11? Solat Zuhur kata. Tak laku. Belum masuk waktu. Ya. Dah. Wal khamis yang kelima istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Minimal arah. Harus diyakinkan arah tuh. Karena tidak kita nampak langsung Mekah. Maka di dalam hati syarat itu arah kiblat. Kalau kita ke tempat uang tanya ini arah kiblat tidak? Gitu ya. Sekian sampai situ kajian kita pada petang hari ini. Kita buka dengan bertanya-tanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit yang dia dindingnya tidak ada debu, maka yang mewudukannya adalah keluarga. Ambil air dalam botol aqua ini, ada tampungan wudhu. Dia kan susah bergerak. Atau cerek, kan ada cerek yang model cuci tangan tuh, yang ada tempat tampungan gantang itu, yang bolong-bolong kayak uang-uang Punjab. Iya kan ada yang cuci tangan begitu, itu bisa dialirkan. Tapi tengok, kalau dia pakai impus, itu ada yang kono perban segitu. Berarti tak kono air. Berarti nanti ketika udah tai impus, wajib ganti salat yang waktu kono perban tadi. Karena tata cara memasang perban di dalam mazhab Syafi'i, bersuci dulu baru pasang perban. Barulah dia bisa tayamum atau usap dengan air di atas perban tu. Kalau tidak, berarti di bawah perban tu belum suci. Kan tak kono air tu, tak bisa cukup tayamum, tak bisa. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau tidak ada juga uang lain, salatlah nama salat hormatul wakti. Keluarga tak ada pula anda mengapuan, awak sendiri tahu anda salat tak ada yang menjaga. Maka salatlah semampu salat. Lupa pula awak sedia debu tadi, kan gitu. Tak ada pula yang mengapuan awak. Tapi kalau ada air, ada orang bisa mewudukkan entah anak, ya, entah sedao. Kalau suami dia tak bisa pegang, dituangkan aja. Itu tuang atau wuduk. Begitu ya. Begitu. Makanya kalau sakitnya harus ada juga belajar ilmu. Bukan sekedar apa namanya nih, tayamum tak menentu. Kalau di luar daripada mazhab Syafi'i, pokoknya asal di atas bondo ada debu. Seperti mazhab Hanafi. Karena yang nama debu ini sa'id. Sa'id itu dia bondo di luar pada bondo ini. Ini menurut mazhab Hanafi ini dah ada debu. Bukti mikroskop tengok. Gitu. Gitu aja ya. Ada yang lain?